Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 5 Nurus semuanya. Semoga anak-anak semua hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan PH3. Berarti sekarang kita akan masuk tema baru, yaitu tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran pertama. Muatan imtak pada pembelajaran hari ini yaitu Quran Surat Al-Qiyamah ayat 38. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, serta anak-anak dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pantun. Nah, kita masuk kepada tema sehat itu penting. Senang bisa rutin berolahraga seperti anak-anak yang kalian lihat di gambar itu. Nah, kenapa selalu berolahraga? Karena menjaga kesehatan itu sangat penting. Nah, kita punya jantung ya nak di dalam tubuh kita. Pertanyaannya, mengapa jantung sangat penting bagi tubuh kita? Kemudian bagaimana cara kerja jantung itu? Dan selain jantung, apa saja organ-organ dalam sistem peredaran darah manusia? Nah, untuk lebih mengetahui tentang alat-alat peredaran darah, kita simak pembelajaran berikut ini. Saksikan dan simak baik-baik ya. Alat peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Alatnya adalah terdiri dari darah, jantung, serta pembuluh darah. Ini 3 alat peredaran darah pada manusia. Oke, yang pertama yaitu darah. Darah itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama ada sel darah putih atau disebut juga dengan leukosit, sel darah merah disebut juga dengan eritrosit, kemudian keping darah disebut dengan trombosit, dan terakhir adalah plasma darah. Sel darah putih atau eritrosit fungsinya adalah membunuh kuman. Lihat gambarnya ya nak ya, itu dia sel darah putih. Kemudian sel darah merah atau kita sebut juga dengan eritrosit fungsinya adalah sebagai pengangkut oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, dan zat sisa. Keping darah atau disebut juga dengan trombosit fungsinya berperan dalam proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Nah, jadi jika anak-anak terluka, kenapa darahnya bisa membeku kembali, tidak keluar, itu adalah kerjanya si keping darah. Kemudian ada plasma darah. Apa itu plasma darah? Yaitu bagian cair dari darah. Di dalam plasma darah terlarut zat gizi seperti sari-sari makanan, seperti gula, garam, vitamin, protein, dan lemak. Yang kedua, alat peredaran darah pada manusia yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Darah diibaratkan sebagai alat transportasi dalam tubuh yang mengangkut oksigen dan sari-sari makanan. Oksigen dan sari-sari makanan tersebut berguna untuk menjalankan fungsi tubuh. Darah mengalir melalui pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah. Nah, anak-anak coba lihat gambar jantung berikut. Jantung itu terdiri atas serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsinya, serambi kiri yaitu berfungsi mengalirkan darah yang kaya akan O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Sedangkan serambi kanan fungsinya untuk mengalirkan darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida ke bilik kanan. Kemudian bilik kiri
berfungsi memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, dan bilik kanan berfungsi sebagai memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Nah, selain 4 tadi, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri, jantung juga memiliki aorta. Apa itu aorta? Aorta adalah arteri terbesar yang dimiliki pada jantung. Kemudian ada juga katup jantung. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah agar tetap searah. Oke anak-anak, sampai di sini paham ya? Yang ketiga, pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi atas 3. Yang pertama ada pembuluh arteri, kemudian ada pembuluh vena, dan pembuluh darah kapiler. Ya, pembuluh arteri itu apa sih? Pembuluh arteri fungsinya membawa darah keluar jantung, berdinding tebal dan elastis. Denyutnya sangat terasa. Itu ciri-ciri dari pembuluh arteri yang berwarna biru ya nak. Kemudian yang kedua yaitu pembuluh vena. Pembuluh vena yaitu fungsinya membawa darah menuju jantung, memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. Sedangkan pembuluh darah kapiler yaitu percabangan ya. Pembuluh darah kapiler itu hanya percabangan paling kecil dan tipis dari arteri dan vena. Itu gambarnya paling ujung nak. Itu namanya pembuluh kapiler ya. Bagaimanakah kerja jantung? Nah, cara kerja jantung itu ada 2. Yang pertama relaksasi dan yang kedua kontraksi. Relaksasi itu saat bagaimana? Nah, jantung akan berelaksasi ketika menerima darah. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Coba lihat katupnya jantungnya nak. Ada berwarna merah dan berwarna biru. Nah, kemudian kontraksi. Kemudian cara kerja yang kedua yaitu kontraksi. Darah dari serambi dipompa ke bilik kanan dan bilik kiri. Darah yang ada di bilik kanan dipompa ke paru-paru. Sementara itu, darah yang ada di bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh. Coba anak-anak perhatikan bentuk jantungnya. Saat berelaksasi jantung itu melebar ya nak. Ya, sedangkan kontraksi dia mengecil atau lebih menyempit ya. Agar anak-anak bisa lebih paham, kita lihat video berikut ini. Saksikan ya. Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah,
jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada dua, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia. Contoh-contoh pantun bisa kita lihat berikut ini. Danau desaku jernih dan lebar, indahnya sungguh tiada tara. Mencegah adalah tindakan benar, terlanjur sakit mahal obatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pantunnya. Hari Selasa membeli ikan, belanja banyak terasa berat. Olahraga perlu dibiasakan, jantung sehat, tubuh pun kuat. Nah, itu pantun ya anak-anak. Gimana sih cara kita untuk mengetahui itu sebuah pantun atau tidak? Nah, sekarang kita akan belajar ciri-ciri pantun. Yang pertama, ciri-ciri dari sebuah pantun adalah tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak A, B, A, B. Kemudian yang kedua, dalam setiap baris terdiri antara 8 sampai 12 suku kata. Kemudian yang ketiga, baris pertama dan baris kedua disebut dengan sampiran untuk mengantarkan rimanya, dan baris ketiga dan keempat disebut isi yang merupakan tujuan atau maksud dari pantun tersebut. Oke, supaya bisa lebih paham, anak-anak perhatikan video berikut ini. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi bahasa Indonesia yaitu tentang pantun. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian pantun. Pantun memiliki pengertian yaitu salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun juga merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang loh teman-teman. Teman-teman pun pasti setidaknya pernah mendengarkan pantun tidak hanya di dalam pelajaran bahasa Indonesia saja kan, melainkan juga di acara-acara hiburan adat sampai program hiburan komedi di stasiun televisi. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih ciri-ciri pantun. Hayo teman-teman, masih ingat nggak ada berapa ciri pantun? Ya betul, jawabannya ada 4 ciri pantun. Ciri pantun yang pertama yaitu tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di samping. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu terdapat 8-12 suku kata di tiap barisnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, mulanya pantun cenderung tidak dituliskan loh, melainkan disampaikan secara lisan.
Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isinya. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Ayo kita coba hitung, di baris pertama ada berapa suku katakah? Ya betul, ada 10 suku kata. Pergi ke pasar membeli anggur. Nah, untuk baris selanjutnya bisa teman-teman hitung sendiri ya. Oke, ciri yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Baris 1 dan kedua disebut sampiran, dan baris 3 serta 4 disebut isi. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di barisan pertama dan kedua ya teman-teman. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi barisan ketiga sampai keempat. Jadi ingat, jangan sampai tertukar. Dan ciri pantun yang terakhir atau yang keempat yaitu bersajak atau berima ABAB. Yang dimaksud dengan rima ABAB atau sajak ABAB adalah ada kesamaan bunyi antara baris yang pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Jadi selalu berpasang-pasangan ya teman-teman. Sampiran baris ke-1 pasti berpasangan dengan isi baris ketiga. Nah, kita lihat contohnya, pergi ke pasar membeli anggur. Kemudian baris yang ketiga, menangis mayat di pintu kubur. Ada kesamaan bunyi pada kata terakhirnya, anggur, kubur. Jadi patokannya ada di 1 sampai 3 huruf kata terakhir. Nah, anak-anak udah paham ya dengan pelajaran hari ini. Baiklah, sekarang waktunya anak-anak mengerjakan latihannya. Silahkan anak-anak kerjakan di buku latihan. Selamat mengerjakan anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.